Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah dasar epidemiologi. Perkenalkan, nama saya Desi Eliana SKM MPH, dosen S1 PJJ Administrasi Kesehatan, Fakultas Teknologi dan Ilmu Kesehatan Universitas Siber Muhammadiyah. Pada semester ini, saya akan mengajak saudara dan mendampingi saudara dalam mata kuliah dasar epidemiologi. Mata kuliah ini saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu epidemiologi. Melalui pengalaman saya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, saya berharap dapat mengajak saudara memahami epidemiologi tidak hanya dalam sekumpulan teori semata, tetapi juga mengajak saudara untuk berpikir secara ilmiah, memahami, dan dapat mencarikan solusi terkait permasalahan-permasalahan kesehatan masyarakat. Mata kuliah dasar epidemiologi ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi Administrasi Kesehatan dengan bobot 3 SKS. Selama 1 semester ke depan, kita nanti akan mempelajari terkait tentang pengertian, perkembangan sejarah epidemiologi, konsep kejadian penyakit menurut tempat, orang, dan waktu, kemudian angka morbiditas dan mortalitas, desain epidemiologi atau desain penelitian epidemiologi, surveillance, dan juga wabah serta kejadian luar biasa. Perkuliahan ini akan dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan melalui Learning Management System Universitas Siber Muhammadiyah, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Pada setiap pertemuan, saudara akan mempelajari materi, kemudian mendengarkan video learning, mengerjakan forum diskusi, mengerjakan tugas, mengerjakan kuis, dan juga menyelesaikan berbagai tugas sesuai dengan capaian pembelajaran masing-masing di setiap pertemuan. Penilaian pada mata kuliah dasar epidemiologi ini tidak hanya berdasarkan hasil ujian tengah semester atau hasil ujian akhir semester, tetapi juga memperhatikan proses belajar saudara selama 1 semester ke depan. Komponen penilaiannya terdiri atas UTS 30%, UAS 30%, tugas praktik dan laporan 5%, serta forum diskusi 10%. Saya berharap saudara aktif mengikuti setiap proses pembelajaran karena setiap aktivitas menjadi bagian dari penilaian dalam mata kuliah ini. Saya menyadari bahwa mahasiswa Universitas Siber Muhammadiyah memiliki latar belakang yang beragam. Oleh karena itu, saya akan berupaya menciptakan pembelajaran yang efektif, fleksibel, interaktif, dan memberikan kesempatan setiap mahasiswa untuk berpartisipasi aktif sesuai dengan pengalaman dan konteks yang dimiliki masing-masing mahasiswa. Dalam mata kuliah ini, saya ingin saudara menjadi pembelajar yang aktif. Saya tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mengajak saudara mengamati terkait tentang fenomena kesehatan, berdiskusi, menganalisis kasus yang terjadi di Indonesia, menyampaikan pendapat, dan bersama-sama mencari solusi berdasarkan konsep epidemiologi yang kita pelajari bersama. Setelah itu, saya akan memberikan umpan balik dan penguatan terhadap hasil diskusi sehingga konsep yang dipelajari menjadi lebih utuh. Demikian pemaparan pengantar dari saya dalam mata kuliah dasar epidemiologi. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dalam praktek pembelajaran pada mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah.
Di pertemuan ke-6 ini, teman-teman, nanti kita akan belajar mengenai distribusi tempat, orang, dan waktu. Tapi sebelum ke sana, saya ingin bercerita sedikit ya tentang ini ya, yang kaitannya dengan distribusi orang, tempat, dan waktu. Nah, teman-teman, di London ya, di London pada tahun 1854, itu tepatnya di kota Soho namanya, ya, terjadi sebuah wabah. Zaman dulu tuh terjadi sebuah wabah. Hampir 500 orang lebih itu meninggal dalam 10 hari karena sakit kolera namanya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ini di mata kuliah dasar pendidikan kesehatan masyarakat ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan pada saat itu di mana laboratorium itu tidak ada, pemeriksaan itu tidak lengkap ya. Jangankan laboratorium ya, bahkan mungkin belum ditemukan mikroskop ya. Ya, jadi kita nggak tahu tuh penyebabnya apa karena tidak ada mikroskop. Terus karena tidak ada mikroskop itu pula, pada saat itu tidak tahu kuman penyebab dari kolera itu apa. Apa sih sebenarnya penyebabnya itu tidak tahu gitu ya. Kemudian tidak ada satupun obat yang tersedia. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya bagaimana ketakutannya ya masyarakat saat itu. Tidak ada obat begitu ya. Orang silih berganti itu meninggal gitu ya, dan wabah orang yang sakit banyak yang tidak tertangani gitu ya. Tetapi ada satu orang di kota itu yang dia punya pemikiran kritis. Dia berpikir apa sih sebenarnya penyebabnya gitu. Ya. Nah, dari dia berpikir kritis apa sih sebenarnya penyebab dari semua ini? Kemudian pertanyaan itu menjadi bergeser gitu ya. Siapa sebenarnya yang sakit? Di mana sih orang yang sakit itu tinggal gitu ya, dan kapan mereka mulai sakit gitu ya. Nah, orang ini siapa? Tahu nggak? Jon Snow namanya ya. Jadi Jon Snow itu adalah satu-satunya orang saat itu yang berpikir secara kritis gitu ya. Dia berpikir gimana, kenapa ini kok bisa seperti ini gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, karena dia berpikir dari apa yang bisa saya lakukan, dari 3 pertanyaan tadi sebenarnya siapa yang sakit, di mana sih mereka tinggal, orang-orang yang sakit ini tinggal, kemudian kapan sih mereka itu sakit, dia menggambarkan sebuah peta. Ya, dia menggambarkan sebuah peta. Nah, di mana peta itu, dari peta yang dia gambarkan, peta itu sangat sederhana teman-teman. Nanti kita akan lihat ya di slide selanjutnya. Peta itu sangat sederhana, dan dari peta itu ternyata wabah bisa berhenti. Make sense nggak? Masuk akal nggak? Ya, kayaknya kita sekarang nggak masuk akal. Nggak mungkin ya wabah bisa berhenti tanpa obat gitu ya. Ya nggak? Tapi ternyata dengan menggambar peta itu, lahirlah sebuah ilmu pengetahuan yang akan kita pelajari pada hari ini. Begitu ya. Nah, peta itu ternyata menggambarkan ya distribusi penyakit menurut orang, tempat, dan waktu. Gitu ya. Nah, materi ini sebenarnya menyambung materi dari pertemuan 4 dan 5, yaitu ukuran morbiditas dan mortalitas, dan menjadi salah satu pijakan untuk materi untuk pekan ke-15, yaitu kejadian luar biasa dan wabah. Nah, setelah mempelajari atau setelah belajar ini, nanti saya berharap teman-teman itu bisa mencapai 3 kemampuan. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep distribusi dalam epidemiologi deskriptif, membedakannya dari epidemiologi analitik itu seperti apa. Kemudian yang kedua, menganalisis distribusi penyakit menurut ciri orang, tempat, dan waktu pada suatu populasi tertentu. Kemudian menarik kebijakan dari pola distribusi yang ditemukan. Ya, kita nanti ada 3 pos. Saya bagi 3 pos ini maksudnya adalah 3 sesi ya. Nanti akan ada 1 kesimpulan, ada 3 sesi 1 kesimpulan. Nanti saya akan mengajak teman-teman memahami distribusi menurut orang. Nah, menurut orang ini sebenarnya siapa sih yang sakit gitu ya, karena ini sifatnya subjek ya. Ini tujuannya adalah untuk menentukan sasaran intervensi. Kemudian yang kedua adalah distribusi menurut tempat.
ya, dan yang ketiga adalah distribusi menurut waktu. Nah, nanti di setiap pos saya akan menjelaskan sebentar, nanti lalu teman-teman akan memberikan atau mengerjakan sesuatu gitu ya. Nah, silakan teman-teman mungkin bisa scan barcode ini ya. Oke, sudah muncul ini. Saya share screen dulu. Ya, ya. Oke. Eh, di situ ada pertanyaan ya. Menurut Anda, siapa yang paling beresiko terkena demam berdarah di kota Anda? 3 orang menjawab anak-anak. 2 orang menjawab pemukiman padat. Tidak ada yang menjawab musim hujan. Kenapa ini tidak ada yang menjawab musim hujan? Izin menjawab Ibu kalau boleh. Iya, boleh. Silahkan, Mbak Hani. Baik, terima kasih Ibu. Karena menurut saya pribadi, kalau di tempat saya saat ini, bahkan nggak musim hujan aja itu banyak ada nyamuk demam berdarah, Bu. Jadi menurut saya, sepertinya yang menjawab pemukiman padat itu salah satunya saya sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Hani atas jawabannya. Sebenarnya teman-teman tadi sudah memploting, ya karena kita hari ini membahas terkait distribusi penyakit menurut tempat orang dan waktu. Nah, sebenarnya teman-teman sudah memploting tadi ada yang memilih anak-anak ya. Nah, anak-anak ini mewakili dari distribusi menurut orang atau ciri orang, ya karena dia subjektif. Kemudian teman-teman yang memilih pemukiman padat ya, pemukiman padat itu mewakili untuk distribusi ciri tempat ya, untuk distribusi menurut tempat. Nah, musim hujan, walaupun tadi kata Mbak Hani, tapi terima kasih ya sudah berpendapat. Walaupun memang pada kenyataannya in realnya tidak musim hujan pun ternyata banyak yang DBD ya, menjadi salah satu faktornya adalah pemukiman padat gitu ya, tetapi musim hujan ini juga bisa menjadi salah satu faktor nih Mbak Hani, yaitu masuk ke dalam distribusi penyebab penyakit menurut waktu gitu ya, karena di Indonesia sendiri kan ada 2 musim ya, musim panas dan musim hujan. Nah, pada saat musim kemarau mungkin akan ada penyakit-penyakit yang biasanya tinggi gitu ya pada saat musim kemarau. Tetapi di musim hujan pun sama gitu ya, sehingga biasanya musim-musim ini mewakili dari distribusi penyakit berdasarkan waktu gitu ya. Nah, apa yang teman-teman lakukan tadi gitu, apa yang teman-teman pilih melalui polling tadi sebenarnya teman-teman itu baru saja melakukan yang namanya epidemiologi deskriptif. Nah, apa itu epidemiologi deskriptif? Nah, di dalam epidemiologi deskriptif, teman-teman sebenarnya yang dilakukan oleh John Snow tadi gitu ya, dia melakukan bertanya begitu ya, siapa sebenarnya orang yang sakit, di mana orang sakit itu berada, dan kapan orang sakit itu banyak tinggi kasusnya gitu ya. Berbeda dengan epidemiologi analitik ya, sehingga di dalam konsep dasar epidemiologi di dalam pertemuan pertama itu saya sempat memberitahukan bahwa epidemiologi itu ada 2 wajah gitu ya. Ada yang disebut dengan epidemiologi deskriptif, ada yang disebut epidemiologi analitik. Jadi misalnya ada hubungan antara orang yang merokok dengan kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah ya. Nah, itu dia teliti ya, namanya epidemiologi analitik gitu ya. Nah, sekarang kita memasuki bahasan terkait tentang distribusi menurut orang. Nah, ada beberapa variabel ya atau karakteristik yang menentukan kerentanan seseorang ya di dalam variabel orang, karena di dalam variabel orang itu ya teman-teman dia melekat ke individu ya. Individu itu kan ada jenis kelamin gitu ya, ada umur ya, ada gizi ya.
kemudian dia pekerjaannya apa, gaya hidupnya seperti apa, pendidikan ekonominya seperti apa. Jadi dia melekat di diri seseorang ya. Makanya dibagi menjadi distribusi menurut orang. Nah, dalam distribusi menurut orang itu nanti diturunkan lagi orang ini gimana sih kerentanannya, karakteristik yang menyebabkan kerentanan itu apa saja sih. Nah, ini kita bagi dua ya, ada karakteristik biologis, ada karakteristik sosial namanya. Nah, karakteristik biologis di sini ada umur, jenis kelamin, gizi, dan imunisasi. Begitu juga untuk karakteristik sosial ya. Di sini ada pendidikan, kemudian ekonomi ya. Mohon maaf, contoh orang-orang yang kaya ya, kalau dia sakit dia nggak puas berobat di Indonesia, dia pergi ke luar negeri. Karena dia punya uang untuk berobat ke luar negeri. Nah, berbanding terbalik dengan ekonomi rendah gitu ya. Dia tidak punya kemampuan untuk memilih itu. Kemudian pekerjaan juga menjadi kemelekatan di dalam distribusi menurut orang ya, distribusi penyakit menurut orang karena dia melekat dengan pekerjaannya. Sehingga paparan penyakit itu juga melekat gitu ya di dalam pekerja itu gitu ya. Contoh misalnya seorang penambang, paling sering dia sakit silikosis gitu. Seorang petani, paling sering dia sakit dermatitis kontak. Ya. Juga gaya hidup ya, gaya hidup, pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan lingkungan sosial membentuk perilaku yang beresiko. Jadi sehingga ini sangat rentan ya, gaya hidup itu menjadi salah satu faktor yang sangat rentan terhadap kejadian penyakit. Nah, sehingga dari gambaran karakteristik kerentanan ini dapat menggambarkan atau menunjukkan kelompok resiko. Baru sekedar resiko, bukan penyebab. Jadi umur itu bukan penyebab seseorang menjadi sakit. Jenis kelamin bukan penyebab seorang menjadi sakit. Jadi dia hanya menunjukkan resikonya gitu ya. Nah, kemudian, nah ini ya, coba di sini teman-teman berandai-andai ya. Ini misalnya di sini Mbak Hani dan Pak Andi deh gitu ya. Mbak Hani dan Pak Andi ini sebagai kepala seksi P2P di Dinas Kesehatan. Ya. Coba Pak Andi dan Mbak Hani melihat prioritasnya mana sih sebenarnya? Nah, dari Mbak Hani dulu ya, untuk menjawab pertanyaan satu. Bila Mbak Hani hanya melihat kolom jumlah kasus, kelompok mana sebenarnya yang akan Mbak Hani prioritaskan? Baik Ibu, terima kasih. Menurut saya dari tabel yang mungkin saya lihat ya Bu, kalau menurut saya yang diprioritaskan itu di kelompok 15 sampai 44 tahun. Karena kasusnya yang paling banyak Bu, sekitar di 150 jumlah kasus DBD. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hani jawabannya. Ya, itu jawabannya wajar ya. Karena kita ngelihat di situ emang 150 kasus DBD itu paling tinggi ada di kelompok usia 15 sampai 44 tahun. Ya, bahkan mungkin orang-orang di dinas kesehatan aja bikin laporannya seperti itu, Mbak. Jadi berhenti di situ. Ada pertanyaan, kasus yang paling tinggi itu kelompok mana gitu ya? Kelompok 15 sampai 44 tahun gitu ya. Nah, tapi mari kita uji ya. Mari kita uji untuk pertanyaan kedua. Nah, silakan Pak Andi mungkin sudah siap kalkulator ya Pak Andi? Baik, Ibu, izin menjawab. Saya Oke. coba ya, Bu ya. Oke. Untuk yang Nah, pertanyaan dua ya Pak. ya, Mm-mm. di kelompok umur 0 sampai 14 tahun jumlah kasusnya 120, jumlah penduduknya 12.000. Jadi Oke. untuk insiden per 1.000 penduduknya di kelompok 0 sampai 14 tahun jumlah kasusnya 120 dibagi jumlah penduduk 12.000, kemudian dikalikan 1.000. Mm-mm. Makanya didapatkan hasil 10 insiden per 1.000 penduduk Oke. untuk yang di 014. Ya, ini saya. Apakah benar, Ibu? Iya, benar, Mas. Ya, Ini saya tulis ya 10 ya. ya. Lalu yang 15 Sementara, sampai 44 tahun? sementara di umur 15 sampai 44 tahun, karena Mm-mm. yang dihitung insiden sama jumlah kasus dibagi jumlah penduduk dikali 1.000, maka hasilnya sama dengan 3. Ya. Mhm.
Oke. Lanjut, Pak. Kemudian untuk kelompok umur di atas 45 tahun, 30 dibagi 18.000, hasilnya di 1,67 sebenarnya Bu, dibulatkan jadi 1,7 per Oke. 1.000 penduduk. Begitu Ibu. Oke, siap. Terima kasih Pak Andi. Nah, dari sini ya kita bisa tahu perbandingannya. Kalau kita melihat insidensi per 1.000 orang dengan jumlah kasus ini sangat berbeda. Jadi ini jawaban yang sempurna sebenarnya. Tapi Mbak Hani tadi tuh nggak salah gitu ya. Mbak Hani nggak salah karena kebanyakan orang memang melihat jumlah kasus itulah yang menjadi salah satu tolak ukur untuk menentukan prioritas gitu ya. Tetapi pada saat kita benar-benar menghitung secara insiden rate-nya, ternyata berbeda hasilnya ya. Nah, coba kita simulasikan ke diagram ini gitu ya. Nah, di diagram ini ada jumlah kasus di situ, ada risiko yang sesungguhnya yang digambarkan oleh insiden rate gitu ya. Nah, ketika kita melihat jumlah kasus di sini ya, teman-teman, di sini kan 0 sampai 14 tahun ada 120 orang, 15 sampai 44 tahun ada 150 orang. Yang jelas, kalau yang dilaporan kan tampaknya kalau di Dinas Kesehatan seperti ini ya. Ya, jadi jawaban Mbak Hani tadi nggak salah gitu ya. Karena jawaban Mbak Hani melihat jawaban dari data mentahnya gitu ya. Gitu. Yang salah adalah sebenarnya pola pada saat membaca mentah tapi tidak melihat denominatornya. Jadi tidak membagi jumlah penduduknya karena ternyata jumlah penduduk itu sangat penting, teman-teman. Ketika kita itu ini yang sering terjadi di Dinas Kesehatan ya. Ketika di Dinas Kesehatan itu hanya melihat data mentah, mereka akan membuat sebuah kebijakan atau program yang akhirnya jadi tidak tepat sasaran gitu ya. Contohnya seperti ini tadi gitu ya. Ternyata ketika dihitung insiden rate-nya atau dihitung rate-nya gitu ya berdasarkan jumlah penduduknya, yang paling tinggi resikonya adalah usia 0 sampai 14 tahun. Itu ada 10 rate per 1.000 penduduk. Ini sangat beresiko, artinya dia yang sangat rentan gitu ya. Bukan yang ini yang sangat rentan. Nah, kesalahan kebanyakan orang, nah bahkan kalau dibandingkan ini ya, bahkan dibandingkan di usia ini cuma 3 ya. Rate-nya cuma 3, artinya resikonya rendah ya. Lebih rendah 3,5 kali lipatnya dibandingkan usia ini. Kenapa? Karena secara rate-nya ternyata yang paling beresiko itu adalah usia 0 sampai 14 tahun. Yang dimana 0 sampai 14 tahun itu adalah anak-anak yang sekolah. Nah, ketika melihat ini harusnya fogging itu diarahkan ke sekolah dan PAUD. Nah, makanya ketika kita salah membaca data ya, konsekuensinya akan menjadi salah juga. Nah, banyak program-program itu jadi tidak berhasil. Katakanlah misalnya uang negara banyak habis terbuang, tetapi ternyata kasusnya tetap tinggi karena tidak sesuai dengan prioritas resiko sesungguhnya. Next ya, kita bahas terkait tentang distribusi menurut tempat. Nah, di sini nanti akan menjelaskan di mana mereka berada dan kemana sumber daya itu harus diturunkan. Nah, ada 4 cara untuk membaca ruang untuk variabel tempat ya, karena variabel tempat ini adalah pengelompokan kasus menurut lokasi geografis dan batas administratif. Pertama adalah batas administratif, ini bisa RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten. Biasanya paling berguna untuk kebijakan karena mengikuti kewenangan anggaran ya kan, karena kalau di daerah-daerah itu kan pasti ada anggarannya ya dalam batas-batas administratif. Kemudian batas alamiah. Nah, batas alamiah ini letak geografis ya. Ada pegunungan, ada pesisir ya, ada aliran sungai ya, ada ketinggian tertentu ya, misalnya malaria ya, malaria itu di daerah endemis, misalnya di daerah pegunungan yang hutannya cukup banyak misalnya gitu ya, atau gondok ya, gondok itu daerah endemik di tanah yang memang miskin yodisium, misalnya tinggi kapur tapi miskin yodium gitu ya. Kandungan yodiumnya sehingga banyak orang yang sakit gondok di daerah situ gitu. Kemudian yang ketiga adalah kota versus desa ya. Ini nanti akan berbeda ya. Nanti akan ada perbedaan sanitasi, kepadatan hunian gitu ya, akses fasilitas, pola makan
pola makan dan menghasilkan profil penyakit yang berbeda. Juga yang keempat, ada institusi ya. Bisa dibagi menjadi sekolah, pesantren, panti, lapas, rumah sakit ya. Karena ada ciri khas tertentu biasanya ya kalau di distribusi penyakit menurut tempat ini ya, misalnya di institusi ya, di pesantren misalnya banyak sekali kasus-kasus kabies ya, gatal gitu ya di daerah pesantren itu karena memang sanitasinya yang kurang ya. Nah, kita balik lagi ya ke dalam ini ya, Jon Snow itu ya. Kasusnya Jon Snow pada tahun 1854. Nah, di sini Jon Snow itu membuat 4 tindakan, teman-teman. Yang pertama, dia memetakan dulu nih. Dia titik merah-merah orang yang sakit, orang yang meninggal karena kolera, kemudian dititik di peta-peta itu gitu ya. Ya, tuh hal yang teman-teman perlu ketahui juga bahwa dari zaman dulu di tahun 1854, Jon Snow itu nggak punya laboratorium, nggak ada vaksin, dan tidak ada satupun teknologi pada saat itu yang bisa menyatakan bahwa itu adalah penyakit kolera. Tetapi hari ini semua teknologi itu ada di kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita ketertinggalan gitu ya. Jangan sampai kita ketertinggalan dari Jon Snow yang zaman dulu aja pola pikirnya seperti pola pikir zaman dulu, dia bisa memecahkan kasus yang sangat besar gitu ya. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Mungkin sebelum ini ada yang ingin teman-teman tanyakan terlebih dahulu? Izin bertanya, Ibu. Oke, silahkan. Nggih. Seperti yang Ibu katakan tadi, pada zaman dahulu kan untuk teori Jon Snow itu masih belum ada laboratorium, nggih. Nah, untuk sekarang ini kan sudah ada lab, Bu, dan sudah lengkap. Apakah teori Jon Snow ini masih relevan, nggih? Ya, Begitu itu baik. saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ika atas pertanyaannya, nih bagus sekali ya. Jadi kita membandingkan antara yang zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, ini Mbak Ika, ini bahkan masih sangat-sangat relevan. Masih sangat-sangat membantu. Kenapa? Karena kita lakukan saat ini untuk penyakit-penyakit yang mungkin tadi ya, yang membutuhkan kepastian atau kecepatan, bukan kepastian dari mana sebenarnya penyakit itu, bukan kepastian apa sebenarnya genom virusnya gitu ya. Untuk KLB itu sangat-sangat tepat kalau untuk Jon Snow gitu. Gitu Mbak Ika. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Ika. Ya, baik teman-teman, terima kasih sekali ya atas kesungguhannya dalam belajar pada hari ini. Mungkin kita cukupkan ya diskusi kita hari ini, sangat luar biasa diskusinya, hidup. Mudah-mudahan juga apa yang saya sampaikan itu dapat dipahami oleh teman-teman semua, dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ke depannya ya, terutama bagi teman-teman yang mungkin saat ini bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi sudah tidak membaca data mentah lagi nggih Ibu-ibu. Kita sudah mulai membagi rate-nya ya. Jadi apa-apa sekarang jangan ngelihat data ini tinggi gitu ya, kelompok umurnya tinggi, tapi ternyata ketika dihitung rate-nya, oh itu bukan resiko yang tinggi gitu ya. Nanti akan ada tugas Bapak Ibu, tugasnya adalah ambil 10 data 10 penyakit ya yang terbanyak di wilayahnya Bapak Ibu, kemudian disusun distribusinya menurut orang, tempat, dan waktu. Nah, nanti hasilnya bisa diunggah ya dalam bentuk tabel di dalam Learning Management System. Kemudian nanti akan ada pertemuan selanjutnya tatap maya Zoom bersama saya. Nanti kita akan menjawab ya pertanyaan yang hari ini sebenarnya sengaja saya tahan ya. Oke, mungkin itu. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang dalam penyampaian, hal-hal yang menyinggung dalam penyampaian materi saya. Nasrun minallah wa batum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, sami-sami. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada sesi ini. Saya berharap materi yang telah kita bahas dapat memberikan pemahaman yang lebih baik sekaligus menjadi bekal bagi Anda dalam menganalisis dan menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan topik pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan semangat belajar Anda. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.